belajar seperti itu. Siap nggih? Insya Allah siap. Oke, gini Bu Widya, yang pertama, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang nanti Ibu Widya akan ajarkan di dalam kelas? Tujuan pembelajarannya saya ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud benda. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Apakah itu pelepasan kalor ataukah membutuhkan kalor seperti itu. Oke, baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang area pengembangan. Area pengembangan yang nanti ingin Bu Widya capai dalam pembelajaran. Jadi kalau anak-anak nanti sudah memahami apa yang saya ajarkan, sudah mengikuti kajian pembelajaran, nanti saya harapkan anak-anak itu dapat membuat poster maupun lagu atau puisi sesuai dengan materi itu, dan juga dalam pembelajaran saya bisa mengenalkan emosional sosial siswa. Berarti nanti sudah penerapan itu ya Bu Widya, pembelajaran Ya, berefleksi, ya. tiap konten proses sama itu. Luar biasa, hebat sekali Bu Widya. Selanjutnya untuk metode atau strategi yang akan Bu Widya sajikan dalam pembelajaran nanti itu memilih yang mana, terus jelaskan alasannya mengapa Ibu memilih strategi atau metode tersebut. Kalau yang utama itu metodenya saya pakai yang demonstrasi karena saya mengambilnya kan IPAS. IPAS itu materinya tentang perubahan wujud benda. Jadi kalau demonstrasi itu lebih mengenal anak. Di anak itu tidak selalu ingat apa yang sudah saya ajarkan. Lebih mudah ingat metode demonstrasi. Nanti juga ada penugasan, ada permainan untuk menghangatkan suasana biar anak-anak betah seperti itu. Berarti sudah sangat komplit gitu ya Bu ya. Insya Allah. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oke, untuk yang selanjutnya tentang alat dan bahan sumber belajar. Ya, tentunya sebelum masuk kan sudah dipersiapkan alat bahan sumber belajar yang nanti akan Ibu gunakan. Kalau boleh tahu ceritakan itu. Alat dan bahannya, pertamanya nanti ada laptop dan proyektor karena saya nanti akan menayangkan video. Kemudian ada bagan berbahan wujud benda yang nanti anak-anak menempelkan atau meletakkan gambar sesuai dengan perubahan wujudnya, apakah itu pelepasan kalor atau membutuhkan kalor. Ada kayak semacam kotak pocket itu dimasukkan. Jadi kemudian ada LKPD. Untuk permainan nanti ada kartu estafet juga. Video termasuk ya itu Ibu, video bahan ya itu videonya nanti saya memang ambil, bukan saya membuat sendiri, saya ambil dari YouTube tapi sudah saya modifikasi. Kalau boleh tahu alasannya itu apa Bu? Tadi serangkaian tadi pemilihan itu Dari lebih mudah ke anaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ke anaknya nanti diberi kayak gambar terus meletakkan, anak itu akan memahami daripada saya menyampaikan, anak mendengar tapi anak kurang berinteraksi dengan kita. Jadi nanti anak terlibat langsung dengan meletakkan gambar itu di badannya saya buat. Tujuan anak agar lebih mudah paham, selain itu juga anak menjadi lebih senang Ya, belajar ya. Selain itu kalau misalkan sudah selesai pembelajaran, ketika istirahat pun anak bisa memanfaatkan itu. Jadi ketika istirahat dan bermain, dia bisa memanfaatkan sambil belajar. Bagus sekali Bu, luar biasa. Untuk yang selanjutnya Bu, untuk tahapan pembelajaran, tahapan-tahapan boleh diceritakan secara ya garis besarnya saja. Jadi untuk tahapan pembelajaran seperti ya yang sebelum-sebelumnya saya ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan untuk kegiatan awal nanti saya mempersiapkan siswa dari kesiapan siswanya, kemudian dari pembahasan, absensi, berdoa, juga ada menyanyikan lagu Dia dilanjutkan dengan yang
untuk gitu ya Bu ya. Yang terakhir Ibu, mungkin persiapan lainnya yang Ibu buat ini sudah dari awal sampai akhir sudah ada ya urutan-urutan rangkaian, mungkin persiapan khusus lainnya kalau ada Ibu. Kalau persiapan lainnya mungkin pembuatan itu ya cukup memakan waktu juga ya. Iya. Saya harus memotong kertasnya, mencari gambar-gambar untuk ditempel seperti itu. Kemudian ada juga saya mencari contoh poster dan ada untuk area pengembangan, ada poster, ada lagu dan ada musik. Saya juga memberi contoh itu untuk membuat memancing anak. Apa sih yang diharapkan guru seperti apa sih seperti itu. Luar biasa, sangat komplit dan mudah-mudahan nanti untuk kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, sukses untuk Ibu Widya. Terima kasih Ibu ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Kita sudah mempelajari kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif itu adalah kalimat yang memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Nanti kalian, ibu guru bagikan kartu. Kartu ini nanti berisi kalimat. Berisi kalimat, kamu menganalisis apakah ini kalimat transitif atau kalimat intransitif. Nanti kamu tuliskan di bagian bawah titik-titiknya menggunakan spidol. Nanti dikumpulkan ke guru satu-satu. Oke? Siap? Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Puji Lestari, CGB Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Dalam hal ini akan didampingi oleh Ibu PP, Ibu Esti Utami, dan nanti akan melaksanakan percakapan observasi terhadap rekan saya, Ibu Widya Susanti. Oke, Ibu Widya Susanti sudah siap? Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Widya. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Setelah melaksanakan pembelajaran tadi mengobservasi di dalam kelas, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya dan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Oke, Ibu Widya, menurut Ibu setelah melaksanakan observasi tadi pembelajaran di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya meskipun sudah berulang kali saya observasi, tetapi saya tetap merasa tegar. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, seperti itu ya Bu. Dalam percakapan ini, apa tujuan dari Bu Widya bincang-bincang kali ini? Seperti itu Bu. Kalau dari saya sendiri ya Bu, saya itu ingin memperbaiki apa yang kurang dari proses pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan. Juga saya ingin mengetahui kelebihan yang mungkin akan bisa saya pertahankan untuk depannya di pembelajaran di kelas saya. Oke, berarti tadi Ibu sudah melaksanakan dengan baik dan Ibu ingin memperbaiki proses pembelajaran walaupun sudah baik, ingin ditingkatkan kembali seperti itu ya Bu. Ya, untuk Ibu ya di posisi Ibu Widya, tadi jika sudah pada posisi tersebut kira-kira di pencapaian apabila dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah pada skala berapa Ibu Widya? Kalau menurut saya sudah di skala 8 Ibu. Oke, Bu Widya di skala 8 ya. Kalau menurut Bu Widya sendiri, Bu Widya bisa, oh saya di skala 8. Alasannya kira-kira itu seperti apa Bu Widya? Kok bisa, oh saya sudah di titik posisi 8. Seperti itu Bu Widya. Saya melihat dari peserta didiknya ya Bu, dari peserta didiknya sudah aktif. Kemudian ketika diminta untuk presentasi, mereka juga sudah siap. Alhamdulillah dari untuk menanggapi kelompok lain ketika melakukan presentasi juga sudah aktif, baik.
ketercapaian di titik 8 itu Bu Widya karena hanya keaktifan siswa saja sudah dalam demonstrasi percakapannya tadi sudah aktif seperti itu atau ada hal lain mungkin Bu? Kemudian dari asesmennya Ibu, dari saya kan memberikan penugasan kepada siswa, asesmen formatif ya. Anak-anak itu nilainya juga baik. Dari soal saya ada 10, anak-anak mengerjakan setelah saya nilai itu kebanyakan di atas 80, meskipun ada beberapa anak yang nilainya kurang. Oke, berarti hampir semua sudah di atas ya Bu ya. Ada beberapa kira-kira itu untuk anak-anak yang tadi belum ya Bu ya, tentunya kan pastinya ada. Dari hal tersebut mungkin Bu Widya yang perlu ditingkatkan agar mungkin pencapaiannya itu nanti bisa lebih maksimal lagi Bu, walaupun tadi sudah cukup bagus karena sudah di posisi 8 tadi, tentunya ingin meningkatkan lagi yang lebih memuaskan seperti itu. Bu Widya ada hal-hal lain yang mungkin akan dilaksanakan nantinya Bu? Mungkin untuk yang beberapa anak tadi yang nilainya belum sesuai dengan harapan saya ya Bu, saya itu akan memanfaatkan teman tutor sebaya, seperti tutor sebaya dari anak-anak yang nilainya sudah hampir sempurna itu saya minta untuk mendampingi temannya ketika belajar begitu Ibu. Berarti nanti akan ada tutor sebaya yang akan melakukan pendampingan. Mungkin ada hal lain lagi selain tutor sebaya atau apa lagi ya enggak Bu? Untuk sementara itu dulu. Itu dulu ya. Kalau sudah terlaksana baru nanti kita evaluasi lagi apakah perlu perbaikan lagi atau tidak. Tadinya kan Ibu sudah melaksanakan ya semua sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, ya. Sudah ada yang ya cukup bagus ya Bu ya. Tadi dari itu kan sudah ada yang perlu ditingkatkan lagi Bu dari yang sudah dicapai Ibu. Mungkin ada peningkatan apa yang ingin dari segi mana itu Ibu? Ya mungkin dari untuk pembelajaran ya, pembelajaran tadi Ibu sesuai dengan yang direncanakan sudah sesuai. Terus apalagi yang perlu ditingkatkan atau menggunakan apa yang bisa mengaktifkan siswa atau seperti apa Bu? Mungkin perlu ditingkatkan untuk pengalaman siswanya ya Bu. Jadi kalau tadi di kelas itu kan hanya praktek perubahan wujudnya. Mungkin yang perlu ditingkatkan pemahaman siswa perubahan wujud yang terjadi di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau tadi cuma praktek, besok mungkin saya akan mengajak siswanya itu berkeliling, mempelajari perubahan wujud benda yang ada di sekitar. Jadi penerapan untuk dari praktek itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi kan sudah dalam pembelajarannya itu tentunya Bu Widya sudah menerapkan yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kira-kira dari model diferensiasi itu Bu Widya sudah menerapkan semuanya atau sudah menurut Bu Widya sudah memuaskan Ibu mulai dari mungkin proses atau konten itunya bagaimana Ibu menurut Bu Widya sendiri? Kalau yang saya merasa masih kurang itu Bu di bagian prosesnya seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang gimana ya? Ketika melaksanakan Ya, mungkin seperti itu ya Bu. melaksanakan demonstrasinya itu ada beberapa siswa yang tidak mau memperhatikan apa yang sedang didemonstrasikan seperti itu. Jadi ada yang asik sendiri bermain. Ketika mungkin ada anak yang tadi seperti itu ya Bu ya, namanya anak ketika sedang belajar ada yang asik dengan kegiatannya sendiri. Nah, langkah apa yang Ibu lakukan agar anak tersebut tentunya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai harapan Ibu? Saya melalui model stop itu ya Bu, terus kemudian saya juga mengajak anak-anak untuk melakukan ice breaking. Mungkin bisa diceritakan model stop yang seperti apa yang Ibu tadi telah laksanakan atau ice breaking apa? Tentunya banyak sekali yang Ibu laksanakan biar anak-anak nantinya di dalam mengikuti pembelajaran itu senang. Pembelajaran seperti apa itu Bu? Ice breakingnya saya melakukan ada beberapa ya Bu. Tadi ada yang pertama kayak ada
dua gambar, kemudian meminta membedakannya. Di mana ada perbedaannya? Jadi gambar itu memiliki 5 perbedaan. Anak-anak itu nanti akan menganalisis perbedaannya di mana. Anak-anak itu alhamdulillah antusias, kemudian juga melakukan tepuk ibu. Tepuk dari tepuk ujung, tepuk dan tepuk yang lainnya. Oke, ya tadi seperti yang telah saya lihat memang sudah seperti itu ya Bu, tinggal ditingkatkan lagi mungkin dengan variasi-variasi yang lebih banyak lagi dalam belajar agar anak-anak bisa lebih senang, lebih aktif seperti itu ya Bu ya. Oke, dari hal-hal yang sudah baik tadi ya tentunya keinginan tadi Bu Widya juga sudah ungkapkan ya, ingin meningkatkan agar anak bisa lebih aktif, lebih senang lagi. Untuk waktu mungkin ya Bu ya, untuk kedepannya kira-kira apabila dibutuhkan untuk agar tingkatan itu lebih baik, kira-kira butuh waktu yang singkat atau lebih lama, karena tadi kan juga dalam pembelajaran Bu Widya sudah bagus, hanya membutuhkan waktu berapa kalau menurut Bu Widya itu? Dari materi itu ya, dari materi tadi pas itu sekitar 2 minggu mungkin Ibu, karena itu kan sudah di terakhir, jadi kan perubahan juga ada 6 dan itu sudah di terakhir 2 yang terakhir yang dipelajari itu, kemudian nanti tinggal penguatannya itu mungkin sekitar 2 minggu. 2 minggu itu termasuk yang kalau menurut Bu Widya itu singkat, atau kalau dilihat dari anak-anaknya tadi kan sudah cukup aktif ya Bu untuk peningkatan kembali 2 minggu. Kalau menurut Bu Widya itu nanti sudah bisa untuk ketercapaian yang lebih baik lagi 2 minggu itu jelas gitu ya Bu ya. Soalnya kan saya juga mengembangkan siswa untuk bisa membuat, tadi ada poster seperti tujuannya ada membuat poster, ada lagu, puisi, supaya anak-anak bisa membuat itu juga dengan baik pembuatannya. Oke, bagus sekali. Berarti itu masuk ke dalam diferensiasi hasilnya, produknya ya Bu ya. Tadi ada yang poster, ada yang itu. Luar biasa, hebat sekali Bu. Untuk komitmen Ibu ke depannya Bu, setelah melakukan kegiatan ini, tentunya ada komitmen Ibu untuk ke depannya itu bagaimana? Saya itu ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi terus menerus, juga biar memasukkan KSN-nya di dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan di depannya. Oke, jadi untuk pengembangan diri yang Ibu itu nanti akan meningkatkan lebih ya Bu ya, Iya, untuk yang diferensiasi sama KSE-nya seperti itu ya Bu ya. Saya masih merasa banyak kurangnya itu. Tidak, tadi seperti saya lihat ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran itu menurut saya sudah luar biasa Bu. Anak-anak juga aktif, senang. Memang kalau yang namanya anak seperti itu ya harus terus tetap di itu ya Bu ya, berikan semangat, motivasi. Oke, saya rasa untuk kegiatan pada siang hari ini percakapannya mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana Ibu? Mungkin besok saya minta saran-sarannya, minta bimbingannya, sarannya untuk pembelajaran saya ke depannya Ibu. Kalau saran itu ya nanti ya Bu ya, karena tadi sudah bagus, kalau menurut saya sudah bagus ya, tinggal ditingkatkan. Bu Widya tentunya punya tadi keinginan, harapan itu dari Ibu Widya sendiri, bagaimana untuk mengembangkan diri tadi Ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Ini mungkin dari percakapan kita kali ini sudah cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih sekali atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga pembelajaran perlu untuk diterapkan lagi dan lebih bagus lagi. Demikian hasil dari percakapan pasca observasi kali ini. Apabila banyak kekurangan tentunya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu PP, Ibu Esti Utami, dan Ibu Widya Susanti yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.